Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 228. Kita lanjutkan kajian menarik kita tentang ayat-ayat nubuat. Apa itu ayat-ayat nubuat? Ayat-ayat nubuat adalah ayat-ayat yang bersifat ramalan ke masa depan. Peristiwa yang belum terjadi disebut oleh Al-Quran bahwa kelak peristiwa itu akan begini dan begitu. Dan kemudian terbukti di dalam sejarah atau kelak akan terbukti di fase-fase, di era atau bahkan sampai di fase akhirat itu bakal terjadi dengan sebenarnya. Itu disebut sebagai ayat-ayat nubuat, berita tentang masa depan. Di episode yang lalu kita telah membahas terkait dengan nubuat yang disampaikan Al-Quran terkait dengan kemenangan bangsa Romawi terhadap bangsa Persia. Di mana mereka ini, kedua negara ini atau bangsa ini adalah superpower di zamannya. Romawi di kawasan barat, sedangkan Persia di kawasan timur. Nah, dua negara superpower ini melakukan peperangan dalam beberapa tahun, ya, cukup lama peperangannya, saling merebutkan wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan mereka. Pada waktu itu Romawi kalah kondisinya perang dengan Persia. Tetapi Al-Quran menubuatkan bahwa bangsa Romawi itu dalam beberapa tahun ke depan akan memenangkan peperangan melawan Persia. Nah, kita sudah membahas itu. Poin pentingnya adalah bahwa Al-Quran menubuatkan, mengabarkan sebuah peristiwa yang belum terjadi. Yang kemudian oleh sebagian kawan itu dianggap sebagai sebuah ketetapan yang bersifat deterministik. Sudah ditetapkan jauh-jauh sebelumnya dan kemudian tidak bisa diubah dan memunculkan kesimpulan sebuah persepsi bahwa seluruh peristiwa ini sesungguhnya sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya dan kita tinggal menjalani saja. Sehingga memunculkan sikap yang fatalistik. Sesungguhnya model pemikiran yang begini ini sudah berjalan ribuan tahun yang lalu dengan memunculkan aliran-aliran pemikiran. Ada yang disebut sebagai Jabariyah yang menggambarkan sebuah konsep pemikiran yang deterministik, pasrah total. Ya, itu masuk dalam kelompok Jabariyah ini. Bahwa semuanya itu sudah ditetapkan dan semuanya makhluk ini tinggal menjalani. Tapi ada kelompok sebaliknya yaitu Qadariyah. Artinya Qadar menggunakan kemampuannya sendiri, kekuatannya sendiri. Dia berpendapat bahwa indeterministik, semuanya itu oleh Allah sudah diberikan kepada makhluknya, kepada manusia untuk sepenuhnya mengusahakan. Tetapi dua aliran ini sesungguhnya adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Yang kemudian memunculkan kelompok yang ketiga, rasionalitas, logis dan rasional sepenuhnya yang disebut sebagai aliran Mu'tazilah. Tetapi ketiganya ini sesungguhnya belum memenuhi apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Termasuk Mu'tazilah yang menggunakan logika dan rasionalitas sepenuhnya, Quran juga tidak menggambarkan se-ekstrim itu. Jadi ketiga aliran ini semuanya adalah ekstrim. Pasrah total, deterministik itu ekstrim. Indeterministik, bebas sepenuhnya juga ekstrim.
Mu'tazilah logis rasional sepenuhnya juga ekstrim. Nah, ada yang keempat, ini yang saya ikuti atau saya gunakan di dalam menjelaskan pendapat-pendapat saya terkait dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kalau boleh disebut, aliran pemikirannya adalah Qur'aniyah. Di mana Al-Quran itu merangkum semuanya itu. Ada deterministiknya, ada indeterministiknya, dan ada Mu'tazilahnya. Jadi memang kita ini harus berpikir secara proporsional. Secara gampangannya Al-Quran mengajarkan, gunakanlah logika dan rasionalitas kita untuk memahami ayat-ayat yang terkesan deterministik dan terkesan indeterministik untuk mendapatkan kefahaman yang holistik, yang utuh. Karena deterministik itu parsial, sedangkan indeterministik itu juga parsial. Mu'tazilah itu juga parsial. Tetapi ketika semua ini digabungkan dengan baik, secara simultan, komprehensif, maka akan menghasilkan hasil atau kesimpulan akhir yang holistik, yang seutuhnya. Dan itu kita dapatkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Untuk menggabungkan semua ayat-ayat sehingga bersifat komplementer, saling melengkapi dan saling menjelaskan. Tidak boleh kita menafikan salah satu ayat karena itu adalah firman Allah. Ayat-ayat yang kelihatan berseberangan bahkan tidak boleh diambil sebagian. Kita akan terjebak kepada parsial. Ini juga parsial, itu parsial. Maka harus difahami secara utuh sehingga mendapatkan kesimpulan yang holistik. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai cara berpikir yang Qur'aniyah. Oke, sahabat sekalian, ini perlu saya sampaikan dan saya tegaskan karena seringkali kita menemui di sekitar kita orang-orang yang terjebak ke dalam pemikiran yang parsial dan dia merasa itu adalah pemikiran yang seutuhnya. Ayat ini dikalahkan dengan ayat yang lain. Misalnya, indeterministik itu adalah berada di dalam ayat deterministik. Bukan begitu cara memahaminya, tetapi difahami secara simultan. Dua-duanya tidak boleh dinafikan karena ini menjelaskan yang lain ini menjelaskan yang lainnya lagi. Ya, jadi ini poin penting yang harus kita pahami karena ini adalah dasar asumsi untuk melakukan analisa memahami ayat-ayat dari dalam Al-Quran Al-Karim. Saya ingin memberikan contoh konkret dalam kehidupan atau memahami realitas nyata. Misalnya tentang fenomena alam untuk memudahkan pemahaman kita bahwa ada orang berpikir parsial, benar secara parsial, yang lainnya benar secara parsial, dan lainnya lagi benar secara parsial. Tetapi kefahaman kita tidak boleh parsial itu, harus menggabungkan keseluruhannya. Misalnya nih, contoh sederhana tentang pergerakan matahari dan bumi kita. Bagaimana interaksi antara keduanya ini? Ada yang berpendapat secara parsial yang mengatakan bahwa yang bergerak itu sesungguhnya adalah matahari mengelilingi bumi. Apakah ini benar? Benar secara parsial. Karena ketika diminta untuk membuktikan, maka orang ini kemudian mengajak kita untuk melihat matahari itu. Saat terbit masih di timur atau bahkan di bawah horizon, kemudian terbit, bergerak ke atas, kemudian turun ke arah barat. Maka dengan gampangnya, secara sederhana, secara parsial, dia bisa membuktikan bahwa matahari itu kelihatan bergerak dari ufuk timur ke puncak langit, kemudian tenggelam di barat. Maka kesimpulan parsialnya adalah matahari bergerak mengitari bumi. Satu. Yang kedua, orang yang berbeda lagi kemudian memberikan bukti yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda. Ketika seseorang melakukan pengamatan, penelitian, observasi secara ilmiah, kemudian dia mendapatkan kesimpulan parsial yang lainnya. Bahwa ternyata bukan matahari itu yang bergerak mengitari bumi, melainkan buminya yang berputar, berotasi pada dirinya sehingga mengesankan bahwa matahari itu seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Padahal sesungguhnya matahari itu relatif diam. Nun jauh di sana.
pada jarak 150 juta kilometer dari bumi, sehingga kelihatan seperti diam. Nah, buminya yang berputar, berotasi dari barat ke timur, sehingga seakan-akan mataharinya bergerak dari timur ke barat. Kemudian dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, orang naik kereta api. Kereta apinya bergerak dari katakanlah selatan ke utara. Kemudian penumpangnya melihat keluar jendela. Apa yang dia lihat? Pohon-pohon, tiang-tiang listrik di luar kereta api itu seakan-akan bergerak ke arah berlawanan dari utara ke selatan. Nah, jadi dengan cara ini kemudian didapatlah kesimpulan yang berbeda. Apakah ini juga benar? Benar. Apakah yang tadi juga benar? Benar dalam sudut pandangnya masing-masing. Kelompok yang ketiga kemudian melakukan pengamatan lebih holistik lagi. Ternyata matahari itu juga tidak diam. Bumi ini juga tidak diam dalam arti hanya berotasi, tetapi dia berevolusi mengitari matahari sehingga menghasilkan 1 tahun ya, 1 putaran revolusi, di mana siang dan malamnya itu kemudian bisa bergeser-geser. Ada yang lebih panjang siangnya, ada yang lebih panjang malamnya. Kenapa? Karena buminya itu mengalami posisi atau berada pada posisi miring 23,5 derajat terhadap bidang edarnya dia terhadap matahari. Maka di kelompok yang ketiga ini dia melihat lebih holistik lagi. Bahwa matahari itu kelihatan bergerak semu terhadap bumi benar adanya. Yang kedua, buminya berotasi sehingga mataharinya kelihatan yang bergerak semu itu. Padahal yang bergerak sesungguhnya adalah buminya dalam arah yang berlawanan dari barat ke timur sehingga mataharinya kelihatan dari timur ke barat. Tetapi ketika dilihat dalam sudut pandang yang lebih global atau lebih universal, maka diperolehlah kesimpulan. Ternyata buminya berputar pada dirinya sendiri, menyebabkan gerak relatif atau gerak semu dari matahari, dan buminya juga berputar revolusi, menghasilkan perpanjangan atau perbedaan panjang antara malam dan siang. Dan ternyata bumi, matahari, bahkan seluruh planet-planet di tata surya itu bergerak dibawa oleh matahari ini dengan keseluruhan tata suryanya itu mengitari pusat galaksi. Dan galaksinya bergerak lagi mengarah kepada lintasan yang berbeda lagi mengitari pusat galaksi-galaksi yang disebut sebagai supercluster. Sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ada sudut pandang yang parsial dengan kebenaran parsialnya. Kemudian ada sudut pandang parsial yang lebih global, lebih universal, tetapi belum holistik, yang memberikan kesimpulan lebih universal lagi, dan kemudian ada yang lebih universal, dan seterusnya bergantung pada sudut pandang pengamatnya. Itulah yang digambarkan oleh realitas ilmu pengetahuan modern, bahwa semuanya ini sesungguhnya bersifat relatif. Ya, jadi ini poin penting yang perlu kita sampaikan supaya dalam memahami ayat-ayat Quran ini pun kita tidak terjebak kepada parsialitas itu. Pemahaman parsial tapi digambarkan atau disimpulkan sebagai gambaran kesimpulan yang utuh, yang universal. Ya, jadi kita harus memahami posisi kita, jangan sampai salah mengambil posisi parsial itu dan sebisa-bisanya mengambil posisi yang lebih holistik. Meskipun nantinya akan ditemukan lagi dalam pemikiran-pemikiran berikutnya yang lebih holistik lagi. Kita tidak boleh menutup kemungkinan itu. Tetapi poin pentingnya, rujukannya adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran ini digunakan untuk memahami dengan cara komplementer itu, ayat dijelaskan oleh ayat yang lain, dan ayat yang lain dijelaskan oleh ayat yang lain lagi, sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kesimpulan yang holistik tanpa menafikan, mengabaikan ayat-ayat satu terhadap ayat yang lainnya. Maka insya Allah kita berada on the track, di jalur yang benar atau lebih benar untuk memahami makna kandungan isi dari dalam Al-Quran Al-Karim.
Nah, yang ketiga, sebelum kita masuk kepada studi kasusnya terkait dengan Abu Lahab yang divonis masuk neraka itu, ada poin yang sangat penting yang ketiga ini yang sudah juga kita bahas, kita singgung di episode yang lalu, yaitu terkait dengan asumsi urutan waktu. Selama ini kita menyimpulkan bahwa waktu itu ada, mulai dari kemarin sampai hari ini sampai esok. Tetapi kajian yang paling mutakhir dari ilmu pengetahuan modern menyimpulkan bahwa waktu itu sesungguhnya ya sekarang ini saja. Tidak ada waktu kemarin dan waktu esok, itu tidak ada. Faktanya tidak ada dan tidak bisa dibuktikan dengan apapun. Kemarin, setahun yang lalu, 1 abad yang lalu, bermiliar tahun yang lalu, itu sesungguhnya nggak ada. Itu cuma jejak memori saja di dalam otak kita, atau mungkin jejak digital. Seseorang boleh melakukan rekaman terhadap peristiwa-peristiwa sebelum-sebelumnya, kemudian menunjukkan kepada kita, ini loh peristiwa kemarin. Tapi itu cuma jejak digital saja. Pada dasarnya dia sedang berada di sekarang, dengan menunjukkan fakta foto, menunjukkan video, sesungguhnya itu adalah peristiwa sekarang, bukan peristiwa masa lalu. Masa lalu waktunya sudah nggak ada. Waktu itu ya sekarang saja. Apalagi besok, apalagi lusa, tahun depan, dan seterusnya, itu semua belum terjadi, nggak ada itu waktu itu. Yang ada sesungguhnya waktu itu cuma sekarang saja. Sehingga di episode yang lalu saya katakan, drama kehidupan ini sesungguhnya cuma sekarang 1, disusul sekarang 2, dijejer dengan sekarang 3, sekarang 4, 5, 6, 7, tapi semuanya sesungguhnya adalah sekarang belaka. Sehingga takdir Allah itu sesungguhnya dibuatnya, ditetapkannya ya sekarang ini. Takdir sekarang ini akan melandasi takdir sekarang berikutnya, sekarang 2. Takdir di sekarang 2 akan melandasi, menyebabkan, ya memunculkan peristiwa sekarang 3, dan seterusnya. Nah sahabat sekalian, ini sangat penting untuk memahami sebuah konsep yang memang sangat rumit, sangat kompleks, sangat mendalam, dan seringkali menjebak kita ke dalam pemahaman-pemahaman yang parsial itu. Jadi poin pentingnya di yang ketiga ini saya ingin menegaskan bahwa sesungguhnya takdir itu ya sekarang ini. Kalaupun kemudian disebutkan ada sebelum dan sesudah, itu sesungguhnya adalah sebuah ilusi. Itu tidak ada. Maka dengan pemahaman yang seperti ini kita menjadi mudah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, bahkan memahami semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bahwa Allah itu kun fayakun, menetapkan, mentakdirkan, menciptakan segala sesuatu itu sekarang. Tetapi kemudian ini mengalami perubahan menjadi sekarang berikutnya lagi, sekarang berikutnya lagi. Dan kemudian kita mengatakan masa depannya itu adalah begini dan begitu. Jadi sesungguhnya masa depan itu adalah konsekuensi logis dari sekarang saja. Sekarang 2 itu cuma konsekuensi logis dari sekarang 1 saja. Karena di situ Allah sudah menetapkan sebuah sistem yang namanya sunatullah. Sehingga kalau ini diekstrapolasi, dibuat garis grafik atau kurvanya, maka akan kelihatan trennya. Kalau sekarang ini begini, maka sekarang berikutnya itu akan begini. Dan sekarang berikutnya lagi akan begini. Karena ada tren yang terjadi di situ mengikuti sunatullah. Dengan kata lain, semua peristiwa di sekarang-sekarang berikutnya itu cuma konsekuensi logis dari peristiwa yang terjadi saat ini. Oke, sahabat sekalian, ini adalah pemahaman yang sangat mendasar ya, yang sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa semua di luar yang sekarang ini hanya bersifat probabilitas. Kita pernah membahas ini terkait dengan misalnya paradok kucing Schrödinger. Kucing ditaruh di dalam peti yang tertutup dan kemudian ada racun di dalamnya dan seterusnya, kita sudah membahas itu. Terus ditanya, kucingnya ini mati makan racun itu ataukah
dia masih hidup. Maka kita tidak pernah tahu itu, kecuali dengan probabilitas belaka. Untuk mengetahuinya, Anda harus membuka peti itu sehingga terjadilah atau muncullah, mewujudlah peristiwa yang sebenarnya yang terjadi saat itu. Jadi poin penting dari semua realitas ini dan kemudian ini bermakna takdir sesungguhnya adalah sekarang. Tetapi kita harus paham ada sunatullah yang berjalan yang menyebabkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi logis. Bahwa kalau begini pasti begini, kalau begitu maka hasilnya akan begitu. Ini yang juga kita sebut sebagai algoritmik itu. Jadi semua peristiwa kemudian mengikuti kondisi yang menyertainya, bersifat algoritmik. Oke sahabat sekalian, dengan 3 poin ini saya kemudian mengajak Anda memasuki pemahaman terhadap ayat-ayat nubuat. Di antaranya yang sudah kita bahas di episode yang lalu dan hari ini kita akan mengkaji satu surat lagi yaitu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Al-Lahab menunjuk kepada nama dari Abu Lahab atau bermakna juga gejolak api, maksudnya neraka, atau Al-Masad yaitu tali yang dipintal dari bahan sabut. Dua-duanya itu bisa dipakai sebagai nama dari surat ini yang tergambar di dalam isinya. Mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Lahab itu ayat 1 sampai dengan 5. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut. Ayat-ayat di dalam surat ini sering difahami secara deterministik dikarenakan Abu Lahab sudah divonis oleh surat ini atau ayat-ayat ini ketika dia masih hidup. Ayat ini turun di periode Mekah dan Abu Lahab itu meninggal ketika Nabi sudah berada di periode Madinah. Abu Lahab meninggal kira-kira tahun 624. Sedangkan Nabi itu hijrah pada tahun 622. Nah, Abu Lahab ini digambarkan sebagai seseorang yang sangat membenci Nabi dan melawan, kemudian memprovokasi bahkan masyarakat Quraisy untuk menghalang-halangi dan melawan dan mengcounter semua ajaran dari Rasulullah itu. Padahal beliau ini sesungguhnya adalah paman Nabi, Abu Lahab itu. Nama aslinya ada yang menyebut sebagai Abdul Uzza. Kalau ayahnya Nabi adalah Abdullah, hamba Allah, sedangkan Abu Lahab ini namanya adalah Abdul Uzza, yaitu hamba dari Al-Uzza, berhala selain Al-Lata, Al-Uzza, Manna dan seterusnya, yang itu adalah nama dari Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy sebelum datangnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini benar-benar menunjukkan kebenciannya dan perlawanan dan berusaha menghalangi apa yang dilakukan oleh Nabi. Syiar-syiar beliau bahkan terlibat di dalam perencanaan untuk membunuh Nabi. Dan seterusnya, bahkan istri dari Abu Lahab itu juga bagian dari konspirasi itu. Bagian dari persekutuan itu untuk menghancurkan syiar dakwah dari Rasulullah. Kemudian turunlah surat Al-Lahab atau Al-Masad itu yang melaknat, mengutuk Abu Lahab dan istrinya dikarenakan dia menjadi musuh besar dari perjuangan Rasulullah. Nah, kita harus memahami ayat ini secara proporsional karena seringkali ayat ini kemudian difahami secara deterministik itu. Itu kan Abu Lahab belum meninggal, sudah divonis dia akan masuk neraka. Padahal kan boleh jadi dia nantinya akan melakukan pertobatan misalnya.
Sahabat sekalian, sesungguhnya ayat-ayat yang seperti ini bukan terjadi hanya pada Abu Lahab saja. Pada Fir'aun itu juga terjadi. Digambarkan Fir'aun itu nantinya di dalam kuburnya akan ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat itu digambarkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu juga ayat nubuat ke masa depan yang mirip dengan surat Al-Lahab ini. Bahkan bukan cuma Fir'aun yang digambarkan masuk neraka, melainkan kaum dari Fir'aun itu akan dibawa oleh Fir'aun masuk ke neraka. Mari kita coba baca juga ayat-ayat yang terkait dengan Fir'aun dan kaumnya itu. Yang pertama adalah surat Ghafir ayat 46 yang menggambarkan Fir'aun di dalam alam barzah itu mendapatkan kengerian-kengerian karena ditampakkan neraka kepadanya pada pagi dan petang hari. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dan yang kedua surat Hud ayat 98 yang menggambarkan bukan cuma Fir'aun tetapi kaumnya itu akan dibawa oleh Fir'aun masuk ke dalam neraka. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul maurud. Ia, Fir'aun, berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu membawa masuk mereka, kaumnya itu, ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Sahabat sekalian, di dalam Al-Quran sebenarnya banyak ayat-ayat yang terkesan deterministik seperti ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita kaji lebih jauh, ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan konsekuensi logis dari sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu mengarah atau kondisinya menuju kepada hasil yang membawa mereka ke dalam neraka memang. Orang-orang kafir, orang-orang yang pendosa, yang jahat, yang kriminal dan sebagainya, di dalam Al-Quran itu sudah digambarkan sebagai nubuat. Ayat-ayat nubuat bahwa mereka itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan Allah sudah membuat sebuah sunatullah. Jika begini, pasti hasilnya begini. Dan jika begitu, hasilnya pasti akan begitu. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Dan Allah tidak akan berbuat aniaya kepada makhluknya. Semuanya itu dilakukan atau diputuskan, ditakdirkan ke masa depannya dengan penuh keadilan. Bahkan dengan penuh kepemurahan, penuh kebijaksanaan dan sebagainya, sifat-sifat Allah itu. Jadi sahabat sekalian, baik Fir'aun maupun Abu Lahab, kemudian istrinya, kaumnya, sesungguhnya mereka itu cuma mendapatkan konsekuensi logis yang pasti terjadi ketika mereka melakukan sesuatu di mana sesuatu itu kondisinya mengarahkan dia kepada neraka. Hanya orang-orang yang pantas masuk neraka lah yang akan masuk neraka. Dan hanya orang-orang yang pantas masuk surga yang akan masuk surga. Semua itu mengikuti sunatullah yang secara matematis bisa diekstrapolasi ke masa depan. Padahal masa depan itu sesungguhnya hanya ilusi, belum ada. Tetapi trennya bisa diduga, bisa ditebak. Apalagi oleh Allah yang Maha Mengetahui. Kalau Fir'aun, Abu Lahab, dan orang-orang kafir melakukan yang begini, pasti ujungnya itu akan berada di neraka. Bahkan bersama dengan kaumnya. Tetapi orang-orang yang baik, yang penuh dengan kebajikan, orang-orang yang saleh, beriman, bertakwa, dan seterusnya, karena dia kondisinya mengarahkan dia kepada surga, maka pasti tempatnya, balasannya adalah surga dengan penuh kenikmatannya itu. Maka kita bisa melakukan kajiannya ayat per ayat terkait dengan surat Al-Lahab itu. Bahwa sesungguhnya
apa yang bakal terjadi pada Abu Lahab itu adalah konsekuensi logis dari apa yang dia lakukan saja. Dimulai dari ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin watab. Kata tabba itu menunjukkan atau bermakna merugilah, binasalah. Itu adalah kata kerja, bukan kata keadaan. Sehingga menunjukkan sebuah proses, bukan sesuatu yang final. Ini adalah sebuah proses, maka akan merugilah Abu Lahab itu. Tabbat yada abi lahabin watab, menggunakan kata yada, tangannya, perbuatan-perbuatannya. Merugilah apa yang telah diperbuat oleh Abu Lahab itu. Watab, dan benar-benar dia akan merugi. Jadi ini adalah kondisi awal yang menunjukkan sebuah tren ke masa depan. Bahwa itu terjadi pada saat sekarang di zamannya Abu Lahab itu. Kata tabba itu menggunakan kata kerja masa lampau atau fi'il madi yang memiliki dua makna. Yang pertama itu telah terjadi di masa lampau. Dan yang kedua fi'il madi itu adalah sebuah penegasan, kepastian. Bahwa perbuatan dari Abu Lahab dengan tangannya itu adalah sebuah simbolisasi dari amal perbuatan. Bahwa perbuatannya itu benar-benar akan membinasakan dia, akan merugikan dia. Dilanjutkan pada ayat keduanya, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya, ma'aghna anhu bagi dia, maluhu harta bendanya, kekayaannya, wa ma kasab dan segala macam usahanya. Karena apa yang dia lakukan dengan harta bendanya itu memang mengarahkan dia ke neraka. Perbuatan-perbuatan usaha-usahanya memang mengarahkan dia ke neraka. Kenapa? Karena harta bendanya digunakan untuk membiayai perjuangan dari kaum Quraisy, ya, kafir Quraisy untuk menghalangi Nabi. Perangnya dia biayai, bahkan dia menyewa orang-orang sewaan untuk mewakili dia dalam perang dan sebagainya untuk menghalangi Nabi. Tidak berguna itu semua hartanya di dalam kebajikan untuk menyelamatkan dia, bahkan dia gunakan untuk menjadikan dia mengarah kepada kebinasaannya sendiri dan usaha-usaha yang dilakukannya. Jadi dua ayat ini menunjukkan proses yang kemudian mendorong dia atau mengarahkan dia, membawa dia kepada kebinasaan atau ujungnya nanti konsekuensi logisnya adalah masuk ke dalam neraka. Kemudian di ayat 3 digambarkan bahwa dia benar-benar ke masa depan akan masuk ke dalam neraka sebagai akibat dari proses yang digambarkan di ayat pertama dan ayat kedua. Dia masuk neraka sebagai konsekuensi logis dari harta benda dan usaha yang dia lakukan untuk melawan syiar atau menghalang-halangi syiar yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan melakukan kejahatan-kejahatan untuk menghalangi risalah itu. Sayaslana ronda talahab. Dia kelak akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Nah itu digunakanlah kata kerja fi'il mudhari masa depan. Sa, kelak, dalam waktu yang jauh di akhirat nanti. Yasla, itu adalah fi'il mudhari yang menggambarkan itu belum terjadi peristiwa itu. Tetapi dia akan masuk ke dalam neraka itu dikarenakan sebagai konsekuensi logis dari yang diceritakan ayat pertama dan kedua, bahwa dia menggunakan segala macam yang dia miliki untuk kejahatan, menghalangi syiar kebajikan. Wamro'atuh, demikian juga istrinya digambarkan akan masuk neraka sebagai konsekuensi logis dari apa yang dia lakukan. Hammalatal hatab, dia itu, istrinya itu, hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Itu adalah simbol dari apa yang dia lakukan mendampingi suaminya Abu Lahab itu untuk menyebar-nyebar fitnah. Kayu bakar, kata orang Jawa, ngobong-ngobongi, ya, membakar kaum Quraisy itu untuk membenci Nabi,
membenci Islam, membenci kaum mukminin dan muslimin dan seterusnya. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya itu ada tali terbuat dari sabut, ya, yang digambarkan dia ini menyebar fitnah di lehernya, komunikasinya, membuat gosip-gosip, membuat hoax yang membakar kaumnya untuk ikut membenci Rasulullah dan pengikutnya. Jadi sahabat sekalian, surat Al-Lahab ini kalau kita bahas sesungguhnya bukan ayat-ayat deterministik. Ini mirip dengan yang kita bahas di episode yang lalu terkait dengan nubuat dari bangsa Romawi. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di masa depan sebenarnya adalah konsekuensi logis dari apa yang terjadi sekarang ini. Allah menetapkan takdir sekarang ini, kemudian kita ini berbuat, bahkan mulai dari berpikir, berbuat, mengusahakan, berjuang, apapun yang kita lakukan sekarang semua, tetapi di dalam sebuah sistem, di mana sistem ini akan memberikan pilihan hasil yang bersifat algoritmik. Kalau begini hasilnya begini, kalau begitu hasilnya begitu. Jadi sahabat sekalian, kembali kepada dasar pemikiran, asumsi yang kita buat sebelumnya untuk melakukan analisa, bahwa masa depan itu adalah konsekuensi logis yang bersifat probabilitas, dan probabilitasnya itu bersifat algoritmik, mengikuti kondisi yang menyertainya. Maka ketika Abu Lahab, istrinya, Fir'aun, orang kafir masuk neraka, itu bukan ditetapkan sekarang, bukan bersifat deterministik, tetapi bersifat konsekuensi logis dari apa yang dilakukan sekarang. Takdir sekarang menentukan takdir berikutnya. Takdir berikutnya menentukan takdir berikutnya lagi, dan ini membentuk sebuah arah, sebuah kurva, sebuah garis yang mengarahkan dia kepada akibat yang disebabkan oleh semua yang terjadi sebelumnya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sudah mendapatkan benang merahnya dari apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan ayat-ayat nubuat, khususnya terkait dengan surat Al-Lahab itu. Bahwa bukan berarti Allah itu tidak adil dan sudah menetapkan secara deterministik, secara sewenang-wenang terhadap makhluknya. Karena sesungguhnya peristiwa itu ya sekarang ini. Kalau mau berbuat baik, ya berbuat baiklah sekarang. Dan dampaknya akan mengarahkan kepada surga. Tapi ketika kita memilih kejahatan, maka sekarang satu ini akan menghasilkan sekarang dua, sekarang tiga, yang terus-menerus akan membawa seseorang itu kepada neraka disebabkan oleh perbuatan dosanya sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.